Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku di channelnya Yoyoh Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Semoga video ini bermanfaat, menginspirasi serta memotivasi kalian semua, terutama emak-emak yang hobinya cari cuan ya. Ini masih pagi ya, barusan aku ditelepon sama pas suami yang udah duluan ke toko. Katanya supaya aku cepat-cepat ke toko sebab ada pelanggan kita yang datang tapi pergi lagi karena ada urusan dan catatan belanjaannya ditunda, dan katanya suruh ojek aja yang nganterin ke rumahnya. Dan hari ini sesuai dengan janji aku kemarin bahwa aku akan ngebahas tentang dunia perdagangan yang udah cukup lama aku geluti. Kali ini aku akan ngebahas poin yang pertama, yaitu masalah modal. Di sini aku membagi modal menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu modal tempat, perlengkapan atau alat pendukung, dan yang terakhir adalah barang dagangannya. Untuk yang pertama yaitu tempat, bisa berupa kios, ruko, baik itu milik pribadi maupun ngontrak, teras rumah, atau bahkan ruang tamu yang disekat. Kelompok kedua berupa modal perlengkapan, diantaranya ada etalase, meja tulis, rak-rak tempat menyimpan barang dagangan, mesin kalkulator, buku nota, timbangan duduk, wadah-wadah untuk menyimpan makanan, dan yang lainnya. Untuk yang terakhir yaitu kelompok modal barang dagangan. Di antaranya ada jenis sembako, kosmetik, perlengkapan bayi, minuman, rokok, snack, dan barang-barang yang lainnya yang masih pantas dipajang di toko sembako. Untuk modal awal, ketika kita mau membuka toko sembako itu tidak ada patokan. Sebaiknya kita sesuaikan aja dengan budget yang ada. Kalau budgetnya terbatas, sebaiknya kita dahulukan aja yang penting-pentingnya, seperti etalase, mesin kalkulator, timbangan duduk, dan meja kasir. Menurutku itu adalah komponen yang penting yang harus didahulukan ya teman-teman. Sementara untuk rak pajangan, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada seperti kayu atau papan. Tapi kalau sudah membuat rak dari kayu itu malah keenakan ya, apalagi kalau bahan-bahannya itu kayu yang keras. Jadi sampai sekarang alhamdulillah di tempat aku pun masih menggunakan kayu. Berhubung ini udah siang, jadi kita ngobrolnya sambil masak aja ya teman-teman. Oh ya, kalian masak apa hari ini? Kalau aku hari ini beli ikan laut, rencananya mau digoreng, kemudian masak sayur bening, dan terakhir bikin sambal goang ya. Kalau kata Pak suami itu sambal goang. Kalau kata orang Bali itu namanya sambal matah karena bahan-bahannya mentah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pokok pembahasan untuk hari ini mengenai permodalan. Nanti pada saat kita mau belanja, sebaiknya kita tulis dulu daftar belanjaannya, barang-barang apa aja yang mau dibeli. Nah, setelah itu mulailah kita survei harga, supaya nanti ketika kita pas belanja, kita mengambil barang sesuai budget. Kalaupun misalkan ada lebih, itu tidak seberapa perbedaannya ya teman-teman. Untuk barang-barang yang digantung, menurut aku sih boleh-boleh aja ya. Menggantung barang dagangan itu tidak masalah selama tidak mengganggu saat ada orang yang lewat. Aku juga sama, masih ada barang yang digantung, tapi aku usahakan menggantung barang itu yang deket ke tembok ya. Jadi yang deket hampir menempel ke dinding. Jadi tempat di tengah-tengah itu orang bebas lalu lalang, sama sekali tidak terganggu oleh barang yang bergelantungan. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi tempatnya ya teman-teman. Jangan terlalu banyak yang digantung, karena menurut aku kalau terlalu banyak yang digantung itu membuat suasana toko kita jadi gelap gulita. Juga terkesan berantakan ke tokonya. Dulu di awal aku jualan, untuk makanan-makanan seperti roti, snack-snack, itu aku taruh di nampan. Untuk minyak curah aku taruh di ember. Dan untuk barang-barang eceran seperti sampo, deterjen bubuk, sabun colek, itu aku taruh di baskom. Dan untuk semua perabotan itu aku manfaatkan yang ada di dapur aku. Intinya kita gunakan dulu barang-barang yang sudah ada di dapur untuk meminimalisir pembiayaan.
Sementara untuk daftar belanjaan barang dagangannya, sebaiknya kita dahulukan barang-barang yang sering dicari, yaitu kategori bahan pokok yang sering dicari orang seperti gula, minyak, tepung-tepungan, telur, dan bahan-bahan pokok lainnya yang dikonsumsi tiap hari oleh kita semua. Semua ini kita lakukan dalam upaya mengoptimalkan budget yang sudah ada, agar modal yang kecil ini dapat berputar dengan cepat. Karena semakin cepat perputaran modal kita, akan semakin cepat modal kita berkembang. Kalau semua kebutuhan pokok sudah tersedia dan budgetnya masih ada, kita bisa merambah ke kategori yang lainnya ya, seperti perlengkapan bayi, kosmetik, dan jangan lupakan juga snack-snack dan rokok ya. Karena jujur rokok itu yang paling lancar di toko sembako, walaupun mungkin untungnya kecil ya, tapi ya karena lancar jadinya perputaran uang tuh cepat. Untuk jenis kosmetik memang jarang lakunya, tapi ada beberapa jenis kosmetik yang cepat laku atau lancar, diantaranya body lotion, minyak wangi, dan deodoran, baik yang stick maupun yang lotion. Sekali lagi, tidak ada patokan untuk modal awal dalam mendirikan sebuah toko sembako. Yang penting pinter-pinter kitanya aja memilih dan memilah mana barang yang harus didahulukan. Dan jika ada sisa budgetnya, kita bisa menggunakan untuk kategori bahan-bahan yang lain, yang tentunya akan membuat toko sembako kita semakin lengkap. Karena konsumen itu sangat suka jika dia berbelanja di toko sembako yang lengkap. Karena biasanya para pembeli itu menginginkan semua barang kebutuhannya bisa dibeli di satu tempat, sehingga dia tidak harus mondar-mandir ke sana kemari untuk mencari dan mengumpulkan barang-barang yang dia butuhkan. Sekian penjelasan dari aku, semoga bisa membantu buat teman-teman yang berencana mendirikan toko sembako. Mudah-mudahan bisa diikuti dan sukses buat kalian semua. Selamat mencoba, semoga berhasil. Nah, oke, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.